Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Rehan Cahyo Baditama dengan NPM 200648301. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai simulasi Procure to Pay. Oke, sebelum melanjutkan ke simulasinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait skenarionya. Oke, terdapat suatu perusahaan bernama PT Simba, Simba Salam Satu atau PT SSS, yang merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergelut di bidang digital marketing. Setelah peralihan yang terjadi dari masa pandemi menuju situasi yang normal, tentu saja aktivitas kantor secara perlahan menerapkan work from office atau kerja langsung di kantor. Nah, oleh karena itu PT SSS membutuhkan beberapa alat untuk kebutuhan meeting offline. Di antaranya adalah office chair sebanyak 50 yang memiliki harga 1 juta per kursi, large meeting table sebanyak 5 yang memiliki harga 7 juta per kursi, serta large kabinet sebanyak 5 yang memiliki harga 8,5 juta per kabinetnya. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT SSS atau PT Simba Salam Satu memutuskan untuk melakukan pembelian kepada Azure Interior. Nantinya, pengiriman barang akan dilakukan dalam satu kali pengiriman saja. PT SSS juga merupakan perusahaan yang berambisi untuk terus tumbuh lebih besar, sehingga mereka ingin pencatatan keuangan itu selalu sehat. Maka dari itu, PT SSS akan langsung membayar secara lunas pesanan yang mereka berikan ke Azure Interior pada pembayaran pertama menggunakan metode cash. Guna menyelesaikan proses pembelian ini, PT SSS akan mendelegasikan seluruh proses pembelian kepada divisi purchasing, warehousing, dan financing sampai nantinya dilakukan pembayaran. Oke, oke, untuk skenario-nya itu berikutnya. Oke, di sini saya sudah membuat database baru untuk tutorial kali ini dan saya sudah login menggunakan akun admin. Nah, langkah pertama di sini kita perlu masuk ke developer tools terlebih dahulu ya dengan mengklik settings. Kita scroll ke paling bawah. Oke, kita aktifkan developer mode-nya. Oke, kali ini developer mode sudah menyala. Selanjutnya kita periksa terlebih dahulu nih untuk 3 modul penting yang akan kita gunakan. Yaitu ada modul inventory, ada modul invoicing, dan juga ada modul purchasing. Coba mungkin kita bisa search saja purchase. Nah, sudah terinstall ya untuk tiga-tiganya, purchase, invoice, dan juga inventory. Nah, berikutnya, selanjutnya saya akan membuat user baru ya. Karena nanti dalam proses procure to pay ini ada 3 role ya, seperti yang sudah didefinisikan di awal. Ada dari divisi purchasing, ada dari divisi warehousing, dan juga definisi financing. Oleh karena itu, saya akan pergi ke user terlebih dahulu. Nah, oke, di sini hanya terdapat 2 role. Kita akan create masing-masing dari divisi tersebut sebagai sebuah role ya. Oke, yang pertama mungkin saya akan membuat purchasing terlebih dahulu dengan nama email purchasing.co.id. Nah, di sini purchasing ini kan adalah divisi yang bertugas dalam melakukan pembelian ya. Oke, oleh karena itu di bagian selain inventory purchase ini saya akan mengosongkannya. Saya kosongkan. Oke, akan saya kosongkan dan saya hanya menyisakan purchase pada inventory sebagai administrator. Oke, ketika sudah, saya akan melakukan create. Oke, selanjutnya saya akan membuat divisi warehousing atau di sini dia warehousing. Oke, .sss.co.id. Selanjutnya untuk warehousing ini karena dia adalah yang menerima inventory-nya, oke, maka kita akan menonaktifkan semua selain inventory pada inventory ini ya. Oke. Sip. Oke, warehousing.sss.co.id. Udah ini aja yang aktif. Kita create lagi. Oke. Berikutnya kita akan membuat divisi financing dengan email address itu financing@sss.co.id. Oke.
Untuk role-nya itu otorisasinya kita akan mengosongkan semuanya kecuali accounting. Di sini kita diamkan saja untuk billing administrator. Yang lainnya kita kosongkan saja. Oke, ketika sudah seperti ini langsung kita create lagi. Sip, setelah di create kita kembali ke users. Oke. Di sini di purchasing saya mengalami sedikit typo ya. Harusnya di sini ada SSS ya, bukan SSO. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini hanya masalah untuk loginnya saja nanti. Oke, kalau begitu setelah user berhasil terbentuk, saya ingin melakukan penggantian password terlebih dahulu ya, karena nanti ada proses login juga ya untuk masing-masing divisinya ini, masing-masing usernya ini. Oke, mungkin mulai dari purchasing, saya akan melakukan penggantian password dengan change password dari menu action ini. Sorry, saya namai purchasing saja ya. Change password, oke. Terus sudah di purchasing. Oke, selanjutnya kembali lagi. Di financing juga begitu. Saya akan mengganti passwordnya. Saja biar mudah. Oke, financing sudah diganti passwordnya. Selanjutnya di warehousing. Oke. Warehousing sudah saya ganti passwordnya. Oke, setelah diganti passwordnya, ini akun-akun ini sudah siap digunakan ya. Oke, kalau begitu untuk di browser utama ini, oh ya sebelumnya, nantinya akun-akun ini akan saya coba login ya untuk saya masuki di browser yang berbeda. Nanti rencananya untuk akun purchasing, saya akan login di browser Chrome utama ini. Kemudian untuk akun financing, saya akan coba login di incognito, ya kan. Selanjutnya untuk akun apa warehousing akan coba saya login di Microsoft Edge. Oke, sebenarnya itu dibebaskan saja ya. Tapi coba mungkin kita coba seperti itu dulu. Sini kita coba logout. Oke, di sini kita akan coba login sebagai purchasing ya. Tadi purchasing. Sorry salah. Ini dia harus SSO ya. Tadi saya typo waktu pembuatan emailnya. Oke, sudah masuk. Mungkin sekaligus ya. Tadi di Edge kita akan, oh ya sorry, mungkin tadi ada penukaran ya. Jadi di Edge itu kita akan coba login sebagai warehousing. Ini kita log out dulu. Kita pilih ya, di sini kita sebagai warehousing saja. Oke, sudah masuk. Dan yang terakhir di incognito kita sebagai financing ya. Oke, kita coba logout untuk pindah database-nya ya. Kita pindah ke database yang kita implementasikan. Financing. Oke, di sini financing juga telah berhasil login. Selanjutnya, setelah ketiganya telah berhasil login, kita balik ke purchasing terlebih dahulu ya, karena flow-nya itu yang pertama, oke, di sini kita akan membuat request for quotation terlebih dahulu. Oke. Oke, di browser utama kita klik create. Nah, di sini untuk vendornya kita masukkan Azure Interior. Sorry. Azure Interior. Kemudian di halaman produknya ini kita akan masukkan sesuai
Skenario saja ya. Oke. Di sini itu kan, sorry. Oh, oke, sorry. Di sini kan skenario-nya itu ada office chair. Office chair sebanyak, oke udah, office chair ini unit price-nya itu per kursinya itu seharga 1 juta. Terus kita akan pesan 50. Kemudian selanjutnya kita juga ada large meeting table. Large meeting table itu dia sebanyak 5 dan harganya adalah 7 juta. Oh ya, sorry, ini tadi belum diatur ya, harganya 1 juta. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membeli large sorry, large large kabinet ini juga 5, tapi harga satuannya adalah 8,5 juta. Oke, di sini sudah semuanya ya terlist down. Oke, sudah semua, kita periksa terlebih dahulu. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita bisa klik send by email ya untuk mengirim RFQ tersebut ke vendor melalui email. Yang nantinya RFQ tersebut akan berubah menjadi order. Oke, kita send by email. Kita tunggu dulu. Oke, ketika muncul pop-up compose email ini, kita klik send saja. Oke, kita klik send. Nah, oke. Karena telah desain, maka RFQ telah terkirim ya. Dan saat ini RFQ telah berubah menjadi order. Oke. Selanjutnya kita akan menekan button confirm order ini nih untuk nantinya mengubah order ini menjadi purchase order. Oke, lanjut. Kita klik aja. Oke, saat ini statusnya sudah purchase ordernya sudah terbuat ya. Oke, kali ini kita beralih dari user purchasing, kita beralih ke warehousing. Oke, di sini di warehousing ini kita akan menerima barang yang tadinya kita order. Nah, langkah yang pertama itu kita menuju inventory, kemudian kita klik ke receipt ini, five to process. Nah, oke, di sini dapat dilihat ya untuk warehousing yang baru masuk tadi. Ini di Azure Interior hari ini yang paling baru. Ya, source dokumennya juga P0009 sama seperti tadi. Ini adalah barang-barang yang kita order tadi. Untuk melihatnya kita bisa konfirmasi nih di sini. Ini sesuai ya, kita tadi pesan office chair sebanyak 50, large cabinet sebanyak 5, dan juga large meeting table sebanyak 5. Oke. Oke, nah di sini karena tadi di skenario-nya itu kita sudah set di mana pengirimannya itu nantinya akan dalam satu kali pengiriman saja. Maka dari itu di sini asumsinya adalah kita telah menerima barang tersebut sesuai dengan uh, jumlah order yang telah didefinisikan di awal. Oleh karena itu kita klik 5 di situ, di sini juga 5, dan di sini juga 50 ya. Oke, jika sudah sama seperti ini, kita bisa klik validate ya di bagian kiri atas. Oke, berarti di sini berarti di sini kita sudah menerima barang ya statusnya dari si inventorinya itu. Oke, nah setelah itu selanjutnya kita akan um, kita perlu membuat vendor bill-nya ya selanjutnya setelah kita menerima barang tersebut. Oke, untuk membuat vendor bill itu kita perlu kembali ya ke user purchasing. Oke, kita kembali.
Oke, kita kembali di sini. Kita ke products ya. Sorry, salah. Kita ke, sorry, ke disorder, sorry. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya, di purchasing ini sudah ada dia waiting bills. Nah, oke, di sini kita sudah bisa membuat bill-nya ya, dari yang tadinya sudah kita memesan, terus juga dari inventory juga sudah menerima barang sebanyak sesuai yang dipesan. Oke, ini diterangkan juga. Oke, kalau karena itu kita tinggal create bill saja nih, yang nantinya akan berubah menjadi draft vendor bill. Oke, kita create bill. Oke, di sini sudah menjadi draft vendor bill. Oke, selanjutnya kita akan melakukan invoicing nih. Untuk melakukan invoicing, kita perlu beralih ke user financing, sorry. Nah, di sini sudah terdapat user financing, kita langsung saja ke apps, ke modul invoicingnya. Oke, kita ke, sorry, sebentar, kita ke vendor, kita ke bills. Nah, di sini dapat dilihat ya, dari daftar ini yang bill yang sedang dalam proses draft, di mana total harga barang yang kita beli itu kan sebanyak 127.500.000 ya. Oke, berarti itu adalah pada row kedua ini nih, yang barusan tadi kita lakukan pada warehousing. Dalam purchasing, sorry, untuk membuat bill-nya. Oke, kita klik aja di sini. Nah, di sini dapat dilihat draft bill yang tadi kita telah buat. Selanjutnya kita perlu membuat tanggal bill-nya, kita isi dengan hari ini saja. Oke, ketika sudah sesuai seperti ini, kita akan klik confirm ya. Oke, kita klik confirm karena sudah sesuai juga dengan tadi pemesanan dan yang diterima. Oke, kali ini kita akan melakukan pembayaran. Oke, kita klik register payment. Nah, di sini karena tadi di skenario-nya juga kita akan melakukan pembayaran secara lunas ya, dan juga dengan metode cash, maka kita dapat memilihnya cash ya untuk jurnalnya. Kita periksa di sini sudah sama juga ya, untuk amount-nya 127.500.000. Oke, kita create payment. Nah, setelah kita create payment, maka di sini vendor bill tersebut telah berhasil dibayar ya oleh user financing. Oke, sorry baterainya low. Oke, oke. Karena sudah terbayar, maka dengan ini proses procure to pay telah selesai, di mana kita tadi berhasil melakukan pembelian dari user purchasing, kemudian dari pihak inventory itu dia akan menerima, dari warehousing itu akan menerima barangnya, kemudian nanti ketika barangnya sudah dipastikan diterima oleh warehousing, maka akan dibuat vendor bill ya oleh pihak purchasing, yang nantinya akan dibayar oleh pihak financing nih setelah melihat semuanya demand dan juga barang yang diterima sudah sesuai gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial kali ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.